Ya, sambil nunggu giveaway dari Baim Wong. Belum pernah menang saya. Entah belum atau nggak menang, nggak tahu. Tapi saya tetap berusaha. Mudah-mudahan menang yang besar supaya saya punya modal, ya kan. Nah, ini saya cerita ini memang ada terjadi, benar-benar ada. Ada sekolahan SMP itu muridnya banyak sekali, banyak, terus sangat disiplin. Jadi artinya berangkatnya pagi, pokoknya bagus sekali, prestasinya bagus sekali. Banyak dapat piagam di situ. Artinya penghargaan-penghargaan dari orang lulus di sekolahan itu. Muridnya banyak sekali. Nah, ada seorang guru ya, seorang lulusan S2, dia S2 pengen ngajar di situ. Nah, pengen ngajar di situ sebenarnya gurunya sudah cukup, muridnya banyak, gurunya sudah cukup. Saking pinginnya dia kerja di situ ya, dia ngomong walaupun nggak dibayar nggak apa-apa. Yang penting saya bisa ngajar di sekolahan itu, karena dia senang di sekolahan itu melihat muridnya banyak, dia pingin ngajar di situ. Nah, setelah dia ngajar di situ, pingin ngajar di situ, akhirnya rapat antara kepala sekolah dan guru-guru. Artinya untuk gaji tambahan guru itu mungkin nggak berani, karena seorang kepala sekolah itu kan merasa uang sekolahan, artinya bukan hak mereka. Ya, artinya nggak menyalahkan kepala sekolah. Artinya saya anggap sama-sama benarnya. Tapi saking pinginnya si orang tersebut, akhirnya ada inisiatif diperbolehkan ngajar di situ. Akhirnya ngajar ya, atas inisiatif dari guru, dia dibayar 100.000 sebulan. Tapi yang ngajar tersebut tetap senang karena dia nggak mengharap untuk digaji. Yang penting dia bisa ngajar. Itu hasil dari perjuangan, karena ngajar itu adalah hobi dan tuntutan jiwa, karena dia mempunyai jiwa mendidik. Akhirnya dia seiringnya berjalan ya, dia sebulan digaji 100.000 rupiah. Nah, 100.000 rupiah itu untuk apa? Sama sekali nggak berharga. 100.000 rupiah kalau dibagi 30 hari berarti 3.333 rupiah. Sedangkan nasi bungkus satu 5.000 itu satu bungkus. Orang normal sehari makan 3 kali. Berarti penghasilan dia seorang S2 buat beli nasi bungkus satu tidak cukup. Menderita sekali di batin. Kalau secara logika sangat menderita. Tapi berkaitan dia tidak cukup karena dia mungkin orang tuanya istilahnya sedikit membantu karena anaknya sedang berjuang, sedang mengabdi untuk negara, untuk warga di situ. Akhirnya orang tua dia pun sangat menyetujui dengan hal itu. Tiap pagi ibunya yang guru tadi, karena masih gajinya seperti itu, masa perjuangan, tiap pagi dikirimin nasi pakai rantang, kadang uang, ditaruh di bawah pintu itu di kos. Saya tahu karena kos saya sebelahnya. Hasil perjuangan itu ya, akhirnya dia punya inisiatif, pingin jualan sampingan, pingin jualan nasi di sekolahan itu. Nasi bungkus ngambilnya 4.000, dijual 5.000 di sekolahan itu. Akhirnya laku, bawa 20 habis, bawa 30 habis, coba bawa 60 habis, bawa 100 habis, akhirnya 250 habis. Ambil 4.000, dijual 5.000, untung 1.000. Tapi 250 bungkus habis, bawanya sampai berat sekali. Ada yang ngantar sendiri. Nah, dipikir secara umum, dia sekolah itu tidak kepake ijazahnya. Karena apa? Cuma jualan nasi. Orang di pinggir jalan juga banyak jualan nasi, bisa tanpa sekolah. Kan gitu sebenarnya. Tapi secara logika tetap
menurut saya kepake. Kalau seandainya dia tidak ngajar di situ, nggak mungkin orang luaran bisa masuk di sekolahan itu. Itu intinya. Jadi secara umum ijazah nggak kepake karena cuma jualan nasi. Tapi samping aja dia tuntutan jiwa, kemauan yang besar, mengabdi yang besar. Mengabdinya, jiwa ngabdinya untuk negara, untuk warganya, untuk masa depan daerah lingkungannya. Saya acungi jempol bahwa dia memang orang yang luar biasa. Dengan seiringnya waktu ya, sehari dia sampingannya 250.000 dapat. Gajinya dia sehari 3.333 rupiah, 5.000 pun nggak ada. Tapi namanya berjuang ya seperti ini. Berhubung dia orang kerjanya bagus, disiplin, kinerjanya bagus, beriring waktu sampai berjalan selama 3 tahun. Akhirnya dia diangkat jadi negeri. Walaupun sekolahnya jualannya di situ, maksudnya dia tetap ngajar di situ, dia diangkat jadi negeri, dia tetap dijual seperti itu. Artinya saya mau menyampaikan, orang yang berpendidikan saja itu perlu perjuangan dan pengabdian. Apalagi yang tidak berpendidikan, sekolah itu penting. Makanya perjuangan, pengabdian itu sangat dipentingkan. Walaupun bagaimana, kamu harus sekolah sampai tamat perguruan tinggi. Walaupun tidak bisa mendapat kerjaan yang kamu harapkan, jangan takut, jangan ragu, pasti ada kesempatan. Oke, sip.